Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Salam merinding. Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang 5 kisah mistis di kampus UI yang sangat terkenal dan dipercaya benar. Kampus UI atau Universitas Indonesia, sebagian dari kalian pasti pernah mendengar ataupun membaca berita tentang hal-hal mistis di kampus ini. Cerita mistis tersebut sangat terkait dengan asal-usul wilayah yang dijadikan lahan kampus dan juga beberapa rekam peristiwa yang terjadi di sekitaran kampus. Entah sudah berapa puluh cerita yang tersebar, tapi untuk saat ini saya akan menceritakan 5 cerita mistis di kampus UI yang paling terkenal dan diyakini benar. Mari kita simak ceritanya berikut ini. Yang pertama, gadis gantung diri di rektorat. Di balik gedungnya yang mewah, ternyata gedung rektorat UI merupakan salah satu sudut kampus yang terkenal dengan kisah horornya. Bahkan bagi sebagian mahasiswa dan para dosen, mereka tidak akan melalui gedung ini di malam hari. Dikisahkan, di gedung ini dulunya pernah ada seorang mahasiswi yang tewas karena gantung diri. Arwah gadis tersebut bergentayangan dan sering menampakkan wujudnya. Konon, hantu tersebut berwujud seorang wanita dengan wajah pucat, mata melotot, lidah menjulur keluar dari mulutnya, dan posisi kepalanya terkulai ke bawah, seolah tidak ada tulang leher yang menyanggahnya. Penampakan hantu tersebut sangat persis dengan kondisi jenazah dari gadis yang gantung diri. Ada 2 kisah penyebab gadis itu gantung diri, yaitu karena hubungan asmaranya kandas dengan kekasih, dan yang kedua karena gadis tersebut merupakan korban pemerkosaan. Cerita kedua, hantu mahasiswi di gerbang utama. Bagi kalian yang pertama kali memasuki kawasan UI, tentu akan terpesona dengan gerbang utamanya. Akan tetapi, ternyata gerbang ini juga merupakan salah satu sudut kampus yang terkenal dengan keangkerannya. Konon kisahnya, di gerbang ini sering terjadi fenomena hantu wanita yang biasa mengganggu para mahasiswa yang berjalan kaki menuju kampus, satpam dan juga para supir taksi. Hantu wanita tersebut merupakan korban tabrak lari yang berlokasi tidak jauh dari gerbang. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah kisah seorang supir taksi yang diminta untuk mengantar seorang mahasiswi ke rumahnya yang terletak di daerah Bintaro. Sesampai di rumah, ia diminta untuk tunggu di mobil karena mahasiswi ini ingin mengambil uang di dalam rumahnya. Tapi setelah sekian lama menunggu, si penumpang tidak menampakkan diri. Pak supir pun berinisiatif untuk masuk dan meminta bayarannya. Namun saat menjelaskan kejadian kepada seseorang yang merupakan ayah dari mahasiswi tersebut, sang ayah pun langsung menangis dan menjelaskan jika putrinya sudah lama meninggal. Cerita ketiga, hantu ibu-ibu Betawi. Hantu ini berada di area Fakultas Hukum. Banyak saksi yang melihat seorang ibu-ibu berpakaian Betawi kuno. Ibu-ibu ini akan menanyakan arah jalan kepada tiap orang yang ditemuinya.
Menurut cerita, setelah kita beritahu arah jalan yang ia tuju, sosok ibu-ibu ini justru mengikuti kita secara diam-diam dan akhirnya menampakkan kepala di hadapan kita. Cerita keempat, hantu berkebaya di Fakultas Teknik. Menurut cerita, setiap tahun saat acara wisuda di Fakultas Teknik, selalu ada penampakan mahasiswi lengkap dengan kebaya dan sanggulnya, berdiri di salah satu balkon gedung kuliah menghadap ke arah lapangan, atau terkadang berjalan dan ikut berbaur dengan para wisudawan, tapi tidak dikenal oleh siapapun. Konon dia adalah hantu gentayangan mahasiswi yang kecelakaan saat akan berangkat wisuda ke kampus. Rupanya, si arwah tidak bisa menerima kenyataan kalau tidak jadi di wisuda. Cerita kelima, kereta hantu stasiun UI. Kereta hantu bukanlah cerita baru di Jabodetabek. Banyak orang yang sudah mendengar cerita ini. Salah satu ceritanya adalah ada seorang mahasiswa yang baru pertama kali naik kereta sehingga tidak tahu jam operasionalnya. Saat di dalam gerbong, ia melihat sekeliling suasananya sangat kuno. Sementara itu, semua penumpang menunduk lesu, pakaiannya lusuh dan tak peduli satu sama lain. Saat mahasiswa itu turun di stasiun Tebet, tak ada penumpang lain yang turun kecuali dirinya. Mahasiswa itu baru tersadar ketika tukang ojek menegurnya dan bertanya apa dirinya tidak capek berjalan sepanjang rel kereta. Si mahasiswa shock karena merasa dirinya naik kereta. Cerita di atas adalah cerita yang saya dapat lebih dari satu sumber dan juga merupakan cerita yang sudah sangat populer di kota Depok. Sudah sewajarnya kita meyakini keberadaan mereka yang memang berdampingan dengan kita sehari-hari. Akan tetapi kita juga tak perlu takut selama kita punya Tuhan yang akan melindungi kita. Demikianlah kisah singkat tentang kisah horor atau kisah mistis di kampus UI. Semoga Anda terhibur dan tidak mimpi buruk. Wassalam.